Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Tanpa Teori episode ke-34. Kita masuk ke pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-70. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Kita masuk ke pembahasannya. Oke. Di siku tenggorokan, lidahnya diangkat ke atas sehingga rongga udara terkunci, tidak ada hembusan udara. Qalu, lu di bawah hidung. Lu masuk ke dal dimatikan lud. Nah, dal dimatikan itu dipantulkan ke arah dia. Lud seperti itu. Di mana jakun? Masuk ke jakun. Lana, la di bawah hidung. Lana, na juga sama di bawah hidung juga ya, posisinya di sini dia. Lana ora, nah ora juga sama di bawah hidung. Nah, ketika dibaca huruf ora itu keluarnya o tapi mulutnya itu a. Sekali lagi ingat, di Arab itu hanya ada a i u ya. Nah, ra tapi keluarnya o ya. Ra rabbaka. Nah, huruf ka di sisi tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka. Terjadi hembusan udara yang cukup besar. Nah, rabbaka ya seperti itu ya. Ka ada hembusannya. You di tengah-tengah lidah dia. You posisinya di sini dia. Yubai ya, masuk ke ya bertasdid, kita turunkan ya-nya bayi. Lidahnya dinaikkan ya sehingga rongga udara terkunci. Yubai. Nah, ini ada nun mati bertemu lam bertasdid ya. Nunnya dianggap tidak ada, langsung dari ya langsung ke yam dibaca, ke lam ya bacanya. Yubayyil lana. Nah, kembali di bawah hidung ya. Lalu berikutnya ma, biasa ma Indonesia. Ha, nah huruf ha di tenggorokan bagian bawah dia. Ha, hi. Nah ya di mana di sisi tenggorokan dia, di tengah-tengah lidah ya. Ya dinaikkan ke atas ya seperti itu, rongga udaranya terbuka ya. Ya. Nah ini ada hamzah, posisinya di mana? Di bawah tenggorokan dia. In nun bertasdid, kita tahan dua ketukan. Nal masuk ke dalam di bawah hidung. Nal baqa, huruf qa di sisi tenggorokan, lidahnya naikkan ke atas sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udaranya. Qa ya. Baqara, kembali ra, mulutnya a tapi keluarnya o, posisinya di bawah hidung dia. Ra ta, biasa di Indonesia sya, nah huruf sya ya, posisinya di tengah-tengah lidah dia. Sya dan ya sama di sini tengah-tengah lidah. Sya. Nah, dia ketika dibaca sya, rongga udara yang terbuka sehingga ada hembusannya ya. Sya seperti itu. Sya baha, biasa ha di bawah tenggorokan dia. Tasyabaha. Berikutnya adalah a di mana di jakun dia posisinya. Ada masuk ke la di bawah hidung. Nah, dari lam ke ya di tengah-tengah lidah dia. Lai ya, dari la di sini ya, di sini lalu masuk ke tengah-tengah lidah, kurang lebih la-nya di sini lalu masuk ke tengah-tengah lidah. Lai ya seperti itu. Laina, lalu kembali lagi dari la ya na, berarti jadi laina seperti itu. Kemudian berikutnya wa biasa i ini hamzah di bawah tenggorokan di posisinya. Masuk ke nun bertasdid ya. Nun bertasdid kita tahan dua ketukan. Nah ini ada alif dibaca panjang, lalu huruf berikutnya itu di kata berikutnya itu hamzah. Alif bertemu hamzah maka muncul bendera. Bendera kita panjangkan 3 ketukan. Inna, seperti itu.
In. Nah ini ada nun mati bertemu sya. Ketika nun mati bertemu sya maka didengungkan, kita tahan 2 ketukan dia. Dengungnya di mana? Di huruf sya dia. Jadi in, ya, in di sini dengungnya di sini. In, kita tahan dengungnya 2 ketukan. In sya. Ketika dibaca sya ini ada alif panjang bertemu hamzah, ya. Alif bertemu hamzah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan jadinya. Insya Allah. Nah Allah ini hamzah ya, pastinya di tenggorokan bagian bawah tadi Allah. Ketika ada hamzah bertemu tulisan Allah dalam bertasydidnya itu ke arah a dia. Jadi Allah seperti itu ya. Allahu, jangan lupa hu-nya di bawah tenggorokan. Allahu, la di bawah hidung, lamu, mu masuk ke ha di bawah tenggorokan dia. Lamu, ya seperti itu. Tadu, du biasa Indonesia, du bertemu waw dan nun. Waw dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan dunya 3 ketukan ini. Lamu tadu, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Huruf qa diisi ke tenggorokan, lidahnya diangkat ke atas sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Qa, la di bawah hidung ya. La, i ada hamzah di bawah tenggorokan dia. In masukkan nun bertasydid, kita tahan 2 ketukan. In, nahu masuk ke bawah tenggorokan. Hu, yang tu, ya posisinya di tengah-tengah lidah dia, ya, lalu masuk ke ku di sikit tenggorokan dia. Ku, lidahnya diangkat sehingga rongga udara terkunci ya. Ku, lu di bawah hidung, lu posisinya. I posisinya di bawah tenggorokan dia. Hamzah. In masukkan nun bertasydid, kita tahan 2 ketukan. In, naha masuk ke tenggorokan bagian bawah ya. Ha, baqa, qa di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan, rongga udara terkunci sehingga tidak ada hembusan udara. Qara, nah huruf qara kembali suaranya o tapi mulutnya a. Baqara seperti itu. Ra, tun bertemu lam bertasydid langsung masuk ke lamnya. Tulla, lalu dha dikit, dha seperti itu. Dhalu, lu di mana? Bawah hidung dia. Lu. Nah, lun berikutnya ada lun bertemu ta. Nah, lun bertemu ta ini didengungkan taknya, dengungnya di huruf taknya ya. Dan ditahan 2 ketukan dia. Lun, tu, si, huruf si digigit ya. Si. Nah, si masuk ke ya. Nah, biasa kan kalau si di sini kan, tapi karena ada ya, jadi dia dari si langsung masuk ke tengah-tengah lidah dia. Si, ya. Si. Efeknya nanti agak tertekan ya huruf ya-nya. Si. Ru, masuk ke ru di bawah hidung, ru masuk ke lam. Rul. A ada hamzah ya, bawah lidah posisinya. A langsung masuk ke ra. Ar, di bawah hidung dia. Ar. Da di mana? Lidahnya bertemu geraham dia. Da. Wala di bawah hidung dia la. Wala tas. Nah ini tak biasa sa karena posisi lidahnya di bawah, belakang gigi bawah, jadi rongga udara terbuka dan cukup kencang suaranya. Tas, nah hembusannya cukup kencang. Tasqi, huruf qi posisinya di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga rongga udara terkunci, tidak ada hembusan udara. Qi masuk ke lam. Qil di bawah hidung dia. Qil.
ha di mana di akun dia, ha masuk ke langsung har, nah har posisinya di bawah hidung, ta digigit ta seperti itu. Musa, nah sa ya kencang hembusan udaranya karena rongga udara terbuka lebar dia. Musal, sal masuk ke bawah hidung. Lamatun, nah tun bertemu lam masuk jadinya tul seperti itu. Tulna di bawah hidung lah. Shi di tengah-tengah lidah lagi. Shi ya seperti itu. Shia, nah ini posisi shi dan ya sama-sama di sini. Jadi dari sini shi ya, lidahnya tidak berubah ya. Shia ta, kita biasa. Fi, lidahnya digigit. Fi, dari di sini digigit langsung ke tengah-tengah lidah dia. Fi, karena kalau bertemu ya. Fi di tengah lidah dia. Jadi ada seperti aksen tebal ya. Fi, ha masuk ke bawah tenggorokan dia. Ha, fiha. Nah itu tadi fiha, kita panjangkan 2 harokat ya. Fiha, jangan lebih, karena kalau lebih seakan-akan kita menambahkan hamzah seperti itu. Lalu berikutnya qa, di sikat tenggorokan ya. Qa, lidahnya dinaikkan ke atas sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udaranya. Qalu di bawah hidung masuk ke dalam. Qadul, nah qadul kembali di bawah hidung lagi. Nah ini ada hamzah. Hamzah posisinya di bawah tenggorokan G dia. Nah di bawah hidung. Ji, nah huruf Ji itu ada di tengah-tengah lidah dia. Sya, ya, ja. Ji posisinya di sini dia tengah-tengah lidah. Ji, ada sedikit awalnya terkunci lalu dibuka ya rongga udaranya. Lalu masuk ke hamzah. Ji, nah huruf Ji ya, bedakan antara hamzah dengan alif. Sama-sama ayu, tapi ketika alif dibacanya ji bertemu alif lebih mengalir dia, jadinya ji seperti itu. Tapi kalau bertemu hamzah dia mentok seolah-olah mentok, jadi dibaca ji, ji kesini dia. Ji ta biasa. Bil masuk ke lam di bawah hidung. Bil, ha di mana di jakun dia. Ha, nah langsung masuk ke qa. Hak, kalau di mana di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Haqi, nah ini kan qi, kita berhenti di sini dimatikan. Ketika qa dimatikan maka efeknya akan memantul dia. Haqqa, nah haqqa seperti itu memantul. Nah tapi perhatikan di atas qa itu ada tasjid, jangan dilupakan. Nah, ketika qa-nya ada tasjidnya, kita baca dulu tasjidnya, setelah itu baru kita pantulkan. Jadi hak, kalau kita langsung baca haqqa itu menghilangkan tasdid, seperti kita menghilangkan tasdid. Karena itu kita baca dulu tasdidnya, kita tahan hak ya, hak, baru setelah itu kita pantulkan. Jadi bacanya haqqa, seperti itu, haqqa. Kemudian baris terakhir ya, fa di lidahnya gigit. Fa, dha, lalu dha lidahnya digigit. Dha tadi bibirnya digigit. Fa, lalu dha lidahnya digigit. Ba, hu di mana di sikut, di jakun dia. Hu, ha lalu masuk ke ha di bawah tenggorokan. Ha, wa ma biasa. Ka, huruf ka di sikat tenggorokan, lidahnya diturunkan dengan rongga udara terbuka dan ada hembusan udara. Ka, du biasa du. Ya yang masuk ke fa, ya di tengah-tengah lidah deh ya, lalu masuk ke fa digigit. Yaf ya, seperti itu. Yaf. Masuk ke jakun ya. Lu masuk ke hidung, bawah hidung dia. Lu bertemu waw dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Yaf'alun, seperti itu. Kita masuk ke ayat 72. Oke. Masuk ke 72. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha
Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kita masuk dalam pembahasan ya. Wa id, i posisinya dibuat tenggorokan ya. I jangan sampai baca di sini. Id, dari i langsung ke id digigit ya lidahnya. Id. Huruf qa di sikit tenggorokan, lidahnya diangkat sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Ta biasa, ta masuk ke dalam tal. Nah huruf ta itu seperti ada hembusan desis sedikit ya, karena udaranya bocor dia ya. Tal tum, tal tum seperti ada hembusan dia. Tal tum. Naf, nah ini na di bawah hidung, na langsung masuk ke fa dikit ya. Naf, san, nafsan, san bertemu fa dia. Nah ketika an bertemu fa maka didengungkan ditahan dua ketukan dia. Nafsan, nah dengungnya di mana? Di huruf fa dia. Nafsan, nafsan seperti itu ya, di fa dengungnya. Nafsan fad, nah fadda, biasa da lalu masuk ke ra, keluarnya o tapi mulutnya al, ra. Nah ra bertemu hamzah, jangan dibaca ra ya, kalau tandanya alif maka dibacanya panjang ra, tapi kalau hamzah bertemunya ya dipantul mentok ya. Posisinya seperti mentok, posisinya hamzah di bawah tenggorokan dia. Ra seperti itu. Bedakan antara ro dengan ra ya. Kalau ra itu ra dan hamzah. Kalau ro maka itu ra bertemu alif ya, seperti itu. Tum, ada hembusan udara yang bocor ya untuk membaca huruf ta. Tum. Lalu berikutnya fa digigit ya. Fi digigit. Nah, fi langsung masuk ke ya dia. Makin tebal. Ya ada di tengah-tengah lidah dia. Fi ya. Ha masuk ke ha di bawah tenggorokan ya. Ha. Wallah, nah wallah huruf wa bertemu Allah ya. Ketika wa bertemu Allah maka lam bertasydidnya dibaca ke arah o dia. Wallah, ya, wallah. Hu. Nah, jangan lupa hu posisinya di bawah tenggorokan dia. Hu. Nah, mu langsung ke kha dia. Mukh, posisinya kha itu ada di atas jakun dia. Mukh, ada seperti ngorok. Mukhri, ri mana? Bawah hidung dia. Ri, ju di tengah-tengah lidah. Ju, nah ju masuk ke mim bertasydid. Mim bertasydid kita tahan dua ketukan. Rijum, ku diisi ke tenggorokan. Lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udara dia. Kung, seperti itu. Nun bertemu tak dia, didengungkan ya. Kung, nah dengungnya seperti apa? Dengungnya itu di huruf ta kita tahan dua ketukannya. Kung tum, kung tum. Lalu ta bertemu ka, tak. Nah huruf ka di mana? Di sikut tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udara. Tak seperti itu ya, ada hembusannya dia. Tak tumu, mu bertemu waw dan nun. Waw dan nun kita matikan seolah-olah ada bendera, kita panjangkan 3 ketukannya. Taktumun. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan surat yang ayat terakhir, surat Al-Baqarah ayat 73. Oke. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Kita masuk ke pembahasannya. Ini huruf fa. Di mana fa? Lidahnya digigit ya. Fa. Lalu masuk ke ku. Ku itu posisinya di sikut tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Ku, langsung masuk ke lam, di bawah hidung posisinya lam.
Faqul, qul. Na, huruf na juga sama, ada di bawah hidung dia. Faqulna, na masuk ke dha. Nah, dha di mana posisinya? Lidahnya bertemu dengan geraham. Nah, posisinya dha di situ. Now, ri posisinya di bawah hidung dia. Ri, bu. Nah, bu biasa. Hu, posisinya di mana hu? Di bawah tenggorokan. Hu, seperti itu. Biba, nah ini biba seperti biasa ya bahasa Indonesia. Biba langsung masuk ke ain di mana di jakun dia. Biba seperti itu. Lalu di, nah perhatikan huruf di nih agak susah ya. Di itu posisinya lidah bertemu geraham ya. Lalu ada penekanan agak cukup kerasnya. Di seperti itu. Di ada penekanannya ya. Di ha di bawah tenggorokan. Ha, jangan lupa di bawah tenggorokan. Lalu berikutnya ka, huruf ka. Posisinya itu ka ada di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Ka masuk ke dha. Dha itu lidahnya di dia. Dha. Nah, kadza li di bawah hidung, li. Lalu masuk ke ka lagi. Ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Ka seperti itu ya. Kadzalika. Nah, yu, posisi yu itu di tengah-tengah lidah dia. Yu masuk ke ha, di mana? Di jakun ya. Yuh, seperti itu. Yuh, yi, ini yi, posisinya kembali di tengah lidah dia. Yi, ya. Yi, nah yi bertemu lafaz Allah ya. Yilla, lam bertasjidnya ke arah a dia. Yilla ya. Yillahu. Nah, hu jangan lupa hu di bawah tenggorokan. Hu masuk ke lam di hidung dia. Hul, mau ta, huruf ta ya, udaranya sedikit bocor ya. Ta ada sedikit hembusan seperti itu. Lalu wa yuri, yu posisinya di tengah lidah dia. Yu langsung masuk ke ri di bawah hidung. Yuri, lalu masuk lagi ke ya dia dari tengah lidah masuk ke ro, kira-kira di sini langsung balik lagi ke ya dia. Jadi dibacanya yuri ya. Yuri seperti itu ya. Yuri kum. Nah, kum di mana? Siku tenggorokan. Lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udara. Kum. Yuri kum. A ya, perhatikan hamzah. Hamzah itu posisinya di bawah sini ya. A ya. Ya ada di tengah-tengah lidah dia. Ya, tihi masuk ke hi di bawah tenggorokan lagi. Hi ya, seperti itu. La di mana? Bawah hidung. La a, posisi a di jakun dia. La a dari sini langsung ke jakun. La a balik lagi ke atas. La'al. Nah, la ku. Nah, ku di siku tenggorokan. Lidahnya kita turunkan sehingga ada rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. La'allakum, kum seperti itu ya, hembusan udaranya seperti itu. Ta masuk ke ain, ta masuk ke ain di jakun dia. Ta. Lalu qi posisinya di siku tenggorokan kita naikkan sehingga rongga udara terkunci, tidak ada hembusan udara. Qi, nah, seperti itu. Qilu, nah ini ada lu di bawah hidung, lu bertemu waw dan nun. Waw dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Jadi dibacanya taqidun. Seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Oke, pembahasan pada episode kali ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa mampir ke channel Rusdi Hikmah ya, ada di YouTube, TikTok, Instagram. Oke, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.